Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Fat. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Resti. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Fat? Alhamdulillah baik Bu. Iya, Bu Fat. Kemarin Bu Fat sempat menghubungi saya untuk meminta bantuan untuk mengamati kegiatan coaching Bu Fat dengan Bu Ida ya, Bu Fat ya. Iya ini Bu, apa namanya? Saya ingin minta bantuan Bu Resti untuk mengamati coaching saya begitu Bu. Iya, kira-kira nanti apa ya Bu yang akan diobservasi dari Bu Ida? Saya itu apa namanya proses coaching saya di kelas ya Bu Ida ya. Jadi saya ingin melihat sejauh mana performa saya saat melakukan coaching gitu Bu. Iya, kemudian Khususnya mungkin di kompetensi eh, mendengarkan dengan rasa begitu Bu. Jadi saya kadang tuh kurang fokus saat eh, coachingnya itu menyampaikan berbagai macam hal dengan berbagai macam kegiatan, saya itu kurang fokus sehingga saat membuat kesimpulan atau kan membuat pertanyaan ulang yang itu kurang berbobot begitu Bu. Ya, jadi nanti saya akan mendampingi Bu Fat melakukan pengamatan kegiatan coaching Bu Fat kaitannya dengan kompetensi, bagaimana kompetensi Bu Fat untuk mendengarkan coaching dengan rasa ya, agar Bu Fat nanti lebih fokus lagi ya, seperti itu. Iya. Kemudian nanti apa yang Bu Fat harapkan dari kegiatan supervisi saya nanti, Bu? Saya ingin Bu Risti mendampingi saya dalam proses coaching, kemudian mengamati jalannya coaching, begitu, kemudian memberikan masukan terhadap kompetensi-kompetensi yang ingin saya tingkatkan, begitu Bu. Iya, iya, insya Allah saya siap. Nah, kira-kira bagian mana nanti yang ingin saya amati, Bu? Itu Bagian-bagian di yang mana? bagian saat saya menangkap apa namanya ide-ide dari coaching itu ya Bu, apakah saya sudah fokus, mampu mendengarkan dengan rasa dan mampu membuat kalimat berbobot begitu Bu. Oh iya, ya, berarti nanti pada bagian saat coaching mendengarkan dengan rasa, kemudian fokus untuk mendengarkan dari masalah-masalah dari coaching itu ya, Bu ya. Iya. Kemudian sekarang sudah di level berapa Ibu dalam tadi menentukan kata kunci, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa. Udah merasa pada level berapa ini, Bu Fat? Kalau saat ini saya menilai diri saya sendiri itu di level 6 mungkin ya Bu ya. Jadi karena mungkin banyak sekali apa namanya saat proses coaching itu banyak yang dipikirkan sehingga tidak bisa fokus pada satu permasalahan dengan coaching begitu Bu. Iya. Nah, nanti setelah kegiatan coaching, yang diharapkan Bu Fat itu ingin naik ke level berapa nih, Bu? Dengan berbagai macam langkah yang ingin saya tempuh, saya ingin mencoba apakah proses coaching kali ini saya sudah mampu untuk meningkatkan performa fokus saya begitu Bu. Mungkin Iya. ya bisa di level 8 begitu saja lah Bu. Oke, 6 ke 8 ya. Saya kira ini sangat mudah sekali lah buat Bu Fat ya. Kemudian Bu, kapan nih kira-kira saya dapat mendampingi Bu Fat nih untuk mengadakan supervisi ini? Dan tadi siapa Bu sasarannya tadi Bu? Ini nanti sama Bu Ida Bu, ini siang, Iya, siang nanti. Bu Resti bisa ya siang ini ya, ya, insya Allah di saya kelasnya bisa. Bu Matkul Ida. apa ya Bu itu nanti ya? Bahasa Inggris Bu. Oh, bahasa Inggris. Oke, oke. Jadi nanti ya Bu ya, izinkan saya setelah, oh ya kapan Bu tadi? Siang ini ya Bu ya, Oh, siang-siang ini, langsung siang ini ya. Oke, langsung nanti ya. saya siap-siap nih. Jadi nanti saya akan mengamati dan mencatat kegiatan coaching yang Bu Fat lakukan dengan Bu Ida pada bahasa Inggris tadi ya. Kemudian agar Bu Fat nanti dapat menangkap kata kunci, mendengarkan dengan rasa lebih fokus, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Ida untuk menggali potensi yang ada pada Bu Ida. Seperti itu ya. Oke, terima Oke, kasih Bu Bu. Resti. Oke, sampai ketemu siang nanti ya, Bu ya. Siap. Oke, Oke, saya dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bu Ida. Selamat siang Bu Fatim. Ini Bu Ida sesuai dengan konfirmasi Bu Ida kemarin nih loh, yang katanya Bu Ida pengen ngobrol-ngobrol dengan saya begitu Bu. Jadi Iya nih ya, Bu. Jadi ini saya sudah sangat penat sekali nih Bu dengan masalah saya ini. Oke, tapi saat ini mohon maaf Bu Ida, ini saya ada Bu Resti ini. Nanti saya minta tolong Bu Resti untuk hadir di antara kita, tidak apa-apa ya Bu ya? Boleh Bu. Iya, Ya, jadi izinkan nanti saya ya Bu ya untuk mendampingi Bu Fat. monggo Bu Hesti dengan senang hati. ya, jadi nanti Bu Risti di sini akan mengamati saya Bu saat proses coaching kita begitu. Oke Bu Ida, bisa Ya, kita Bu. mulai ya Bu Ida ya? Boleh Bu. Bu Ida, ini loh tumben sekali menghubungi saya di kok untuk meng-coaching Bu Ida ini. Ada apa nih yang mau kita obrolin tentang apa ini? Jadi gini Bu, ini ada masalah Bu. Sebenarnya ini berkaitan dengan orang tua murid nih Bu. Jadi itu saya dikomplain oleh orang tua murid karena dia merasa bahwa anaknya dibedakan di kelas Bu. Kan saya ini kan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, jadi kan sesuai dengan kemampuan murid. Nah ada orang tua tuh yang belum paham tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Saya dikomplain Bu. Begitu ya Bu ya. Kemudian yang Bu Ida harapkan dari pertemuan kita di siang hari ini seperti apa Bu Ida? Nah, jadi saya itu pengen Bu, gimana ya caranya supaya bisa membuka wawasan orang tua supaya bisa memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi bagi anak Bu. Mindset mereka itu masih mindset yang lama, jadi anak itu harus disamakan gitu loh Bu. Kebetulan anaknya itu memang di kelas saya kemampuannya cukup rendah dibandingkan dengan teman-temannya, begitu Bu. Oke 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 oke. Semoga ya Bu ya nanti obrolan kita ini mampu untuk memberikan pencerahan untuk Bu Ida begitu ya Bu ya. Amin, itu yang saya harapkan Bu. Kalau boleh tahu situasinya di kelasnya Bu Ida itu seperti apa kok sampai orang tua itu komplain apa namanya merasa dibedakan yang seperti apa atau Bu Ida? Ya, jadi kan gini Bu, saya kan pembelajarannya kan pembelajaran bahasa ya Bu ya. Tentu saja kan saya melihat keterampilan anak. Kebetulan saat itu saya mengajar pada keterampilan membaca Bu, gitu. Nah, karena keterampilan masing-masing anak itu beda-beda, kemudian saya apa namanya kelompokkan anak-anak berdasarkan kemampuannya. Ada kemampuan tinggi dan kemampuan tinggi, sedang dan rendah begitu. Nah, yang kemampuan tinggi itu kan saya beri teks yang agak kompleks Bu. Memang sesuai dengan kemampuan mereka supaya ada peningkatan gitu biar nggak bosan. Kemudian kemampuan sedang sedikit lebih mudah dan kemampuan rendah memang saya fokusnya pada penguasaan anak-anak terhadap tujuan pembelajaran saya. Jadi saya beri teks sederhana begitu Bu. Nah, enggak tahu ini mungkin anaknya juga menyampaikan kepada orang tuanya itu apa istilahnya ya salah tangkap gitu. Jadi dikira saya beda-bedakan karena saya memberikan teks yang berbeda begitu Bu. Bagus sekali itu Bu. Artinya Bu Ida sebelum melakukan pengelompokan tadi itu sudah melakukan yang namanya asesmen awal ya Bu ya. Sesuai Iya dengan betul. kemampuannya sehingga Bu Ida mampu untuk mengklasifikasikan oh ini anak ini sudah kemampuan membacanya sudah cukup mahir lah ini perlu pendampingan ini masih perlu apa namanya pendampingan lebih kan seperti itu ya Bu Ida ya. Iya betul. Oke oke Bu Ida. Terus harapan Bu Ida itu seperti apa nantinya? Harapan saya itu orang tua memahami Bu bahwa sebenarnya kan kita sebagai guru juga pengennya bisa meningkatkan kompetensi anak ya dari apa yang dimilikinya sejak awal begitu. Kalau misalnya anak kemampuannya yang tinggi, ya kita tingkatkan satu level lebih tinggi. Kemampuan Anda juga satu level lebih tinggi dari kemampuan awalnya begitu Bu. Kalau misalnya anak-anak dalam satu kelas sama katakan kan ya juga kasihan yang kemampuan rendah dia nggak bisa ngikuti gitu. Justru dengan ini tuh saya ingin supaya anak itu
bisa memahami step by step-nya gitu, tidak dipaksakan untuk sama dengan yang lain begitu Bu. Nah, saya ingin orang tua itu paham bahwa sesungguhnya anaknya itu perlu bantuan dalam hal ini gitu loh Bu. Oke. Jadi apa namanya, pembelajaran berdiferensiasi itu kan memang tidak harus sama ya Bu. Artinya kan Iya, namanya betul. adil tidak harus sama kan perlakuannya begitu. Jadi yang Betul. memang kemampuannya kurang ya memang kita harus memberikan lebih banyak pendampingan. Anak-anaknya sudah pandai, kita Betul, Bu. berikan pengayaan yang lebih begitu kan ya Bu ya. Iya, Kemudian betul, ini Ibu. tidak terlepas memang pembelajaran berdiferensiasi di sekolah itu ya harus ada apa namanya dukungan atau ibaratnya kolaborasi juga, tidak hanya dengan teman-temannya di kelas, tetapi dengan orang tua juga perlu sekali ya Bu ya. Jadi Iya, kalau betul, orang Ibu. tua tidak tahu kan nanti dikirain membeda-bedakan begitu ya Bu ya. Kemudian apa namanya, ide-ide atau gagasan-gagasan Bu Ida yang ingin lakukan supaya orang tua itu mengerti bahwa strategi pembelajaran saat ini adalah berpihak pada anak gitu, atau pembelajaran diferensiasi itu gimana? Nah, dari kejadian ini tuh saya jadi berpikiran gini Bu, apa saya harus melakukan sosialisasi kepada orang tua supaya mereka itu paham apa itu pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran berdiferensiasi, KSS semacam itu. Namun itu kendalanya kalau saya berjalan sendiri, saya ini kan ada di kelas menengah ya Bu, yang saya bukan guru kelas gitu, saya hanya guru mapel gitu kan. Kelas saya tuh banyak. Kalau saya melakukan sosialisasi tentu saja nggak mungkin kalau tanpa dukungan dari teman ataupun kepala sekolah begitu loh Bu. Nah, ini yang membuat saya itu kadang maju mundur Bu. Bagaimana ya saya harusnya gitu? Apakah saya hanya melakukan sosialisasi pada satu orang, tetapi kalau saya hanya melakukan sosialisasi jika ada masalah, nanti yang lain juga akan kejadian yang sama gitu Bu. Itu apakah Bu Ida sudah mengkonfirmasi di kelas yang lain, mungkin misalkan ada wali kelas yang lain begitu yang mengalami kendala yang sama? Sudah pernah mengonfirmasi belum ya? Apakah di kelas yang sama itu juga orang tuanya punya komplain juga begitu atau bagaimana? Iya, saya jadi berdiskusi dengan beberapa teman Ibu. Saya tanyakan kendala anak tersebut, terus kemudian bagaimana orang tuanya gitu. Saya juga menghubungi wali kelas, barangkali memang orang tuanya sedikit berbeda gitu ya Bu ya, dalam arti apa namanya perlu diberi pengertian lebih lah, beda dengan yang lain seperti itu. Jadi sudah saya hubungi guru-guru terdekat gitu, dan ada beberapa guru yang menyatakan komplain yang sama, tetapi mereka takut Bu. Jadi dianggap bahwa udahlah itu adalah masalah pada satu anak, kita beri pengertian pada orang tua, sudah selesai gitu. Ada langkah lain mungkin yang bisa dilakukan? Apa ya Bu ya? Jadi saya kemudian ini Bu punya gagasan dengan teman-teman itu untuk menyampaikan hal tersebut kepada guru BK gitu Bu. Guru BK. Jadi kan paling tidak guru BK itu bisa membantu untuk berkonsultasi atau memediasi saya dan guru-guru dengan orang tuanya agar perkara tersebut terselesaikan begitu Bu. Oke, luar biasa sekali itu Bu Ida. Jadi saya setuju sekali apa yang ingin dilakukan tadi selain sosialisasi. Kalau mungkin di awal tahun pelajaran itu ya sebenarnya sudah ya Bu ya, ada Sudah. sosialisasi orang tua program sekolah bahwa mulai tahun ini akan diterapkan implementasi kurikulum merdeka dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas seperti itu ya Bu. Tapi namanya manusia dan orang tua itu juga banyak ya, jadi ada yang paham, ada yang belum begitu ya Bu ya. Betul. Kemudian tadi Bu Ida juga sudah melakukan apa namanya sharing dengan kelas yang lain, kemudian berbagi pengalaman. Yang ketiga ini Bu Ida luar biasa sekali ini apa namanya berkolaborasi dengan guru BK dalam apa namanya memediasi orang tua yang komplain atau orang tua yang anaknya dianggap bermasalah tadi untuk dimediasi begitu Bu. Iya Bu. Terus apa yang Bu Ida siapkan untuk mewujudkan itu? Nah, yang pertama mungkin saya ini Bu melakukan rencana, jadi mengecek
anak-anak yang bermasalah. Maksudnya dalam hal ini saya akan melakukan survei di kelas-kelas saya. Dengan survei tersebut nanti akan didapatkan hasil anak-anak yang kurang puas terhadap pembelajaran diferensiasi. Kemudian dari situ saya akan menghubungi wali kelas masing-masing. Saya kumpulkan data dari orang tua mereka dan yang terakhir itu berkoordinasi dengan guru BK, Bu. Tentunya dengan seizin kepala sekolah ya, Bu ya, karena memang kepala sekolah kan sebagai penanggung jawab di sekolahan. Nah, dari beberapa orang tua tersebut mungkin nanti secara bergantian saya akan melakukan pertemuan, Bu. Jadi pertemuannya kalau misalnya jumlahnya banyak ya per kelas begitu, Bu. Oke. Sudah melakukan survei atau mungkin bisa menyebarkan angket tadi. Kalau mungkin di grup kelasnya ada WA grup orang tua gitu, Pak Guyuban atau gimana, Bu? Yang biasanya itu yang terkait dengan paguyuban kelas itu wali kelas, Bu. Makanya di sini saya minta bantuan wali kelas itu menyampaikan kepada orang tua, Bu. Jadi banyak pihak yang terlibat begitu ya, Bu ya. Iya, betul. Makanya ini yang saya tidak terpikir dari awal yaitu, Bu. Jadi dari sini saya mendapatkan pencerahan apa strategi yang perlu dilakukan gitu, Bu. Luar biasa sekali. Jadi memang untuk mewujudkan strateginya Bu Ida tadi dalam mengatasi kesenjangan anak yang berbeda dengan orang tuanya, pemahaman yang berbeda tadi perlu banyak sekali dari kepala sekolah dalam memberikan izin, kemudian guru BK dan bahkan ini wali kelas ya selaku yang punya grup sehingga ada komunikasi yang intensif begitu ya Bu, mempermudah kita berkomunikasi dengan orang tua begitu. Oke Bu Ida. Terus apa yang membuat Bu Ida nanti memastikan bahwa program ini atau strategi ini itu tepat begitu Bu Ida? Nah, saya perlu bantuan dari teman-teman nih Bu ya, terutama wali kelas dan guru BK. Jadi dengan adanya kolaborasi dari saya, wali kelas maupun guru BK itu nantinya saya bisa istilahnya mencapai target yang saya harapkan gitu Bu. Jadi ketika saya lengah, mungkin wali kelas dan guru BK itu bisa mengingatkan saya. Gitu. Kira-kira kapan ini Bu Ida progres ini mau segera dieksekusi ini? Kalau menurut saya secepatnya Bu, agar masalah ini terselesaikan. Kalau bisa dalam minggu ini, bahkan besok saya sudah merancang kegiatannya. Saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang saya gunakan untuk survei, Bu. Itu bagus itu Bu Ida, artinya anak-anak biar segera merasa nyaman gitu ya Bu, belajarnya dengan tenang. Kemudian Bu Ida juga merasa tidak was-was lagi komunikasi dengan orang tuanya begitu kan, kekhawatiran nanti ada yang komen lagi apa tidak kan begitu ya Bu Ida ya. Oke, iya Bu. Terus apa yang bisa kita simpulkan tadi ya Bu Ida, jadi sudah luar biasa, Bu Ida sudah terbuka sekali dalam mengungkapkan ide-idenya dan permasalahan awalnya tadi sudah mampu untuk terselesaikan begitu ya Iya Bu Bu, Ida. terima kasih atas bantuan Bu Fatim nih. Jadi dari obrolan kita kali ini saya dapat istilahnya terbantu Bu untuk memecahkan masalah saya. Saya jadi tahu ya bahwa akar masalahnya itu memang berasal dari kesalahpahaman antara orang tua begitu Bu. Jadi saya harus mempertemukan saya dan orang tua dibantu dengan guru-guru lain agar kita itu sepemikiran. Istilahnya kita itu biar memiliki persepsi yang sama mengenai pembelajaran yang dilakukan anak di kelas, bahwa itu memang sepenuhnya adalah untuk kepentingan mereka untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu Bu. Oke Bu Ida, terakhir ini Bu Ida, komitmennya ini progresnya berhasil, kemudian ke depannya lagi tidak ada komen-komen lagi nih, gimana Bu Ida? Jadi kalau kali ini kan memang itu hanya dalam skala kecil ya Bu, mungkin dalam kelas saya. Nanti akan saya sampaikan hal-hal tersebut di forum guru dan kepala sekolah, juga komite dan pengawas, sehingga permasalahan semacam itu tidak terjadi di kemudian hari, bahwa sekolah itu memiliki semacam komitmen untuk memaksimalkan
potensi anak. Jadi kita memang melaksanakan pembelajaran itu ya berdasarkan potensi anak masing-masing. Tidak bisa kita sama ratakan ya Bu ya. Maksud anak yang pinter nyanyi kita paksa untuk olahraga gitu kan. Atau anak yang pintar matematika kita paksa untuk menyanyi kan nggak bisa. Jadi memang sesungguhnya bahwa pembelajaran itu ya kita tuntun ke arah bakat dan potensi yang dimiliki oleh anak begitu. Oke, Bu Ida, setuju sekali Bu Ida. Ini saya tunggu ini actionnya Bu Ida ini, dan saya tunggu juga kabar baiknya, progres-progresnya ke Baik depan ini Bu. bisa berjalan lancar sesuai dengan planning yang Bu Ida rencanakan begitu Bu Ida. Oke, Bu Ida, Siap Bu lain Fatim. waktu kalau berkenan bisa kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Ida ya. Siap Bu. Jadi Oke. saya memang membutuhkan tindak lanjut nih dari Bu Fatim gitu. Mungkin minggu depan ya Bu ya, saya akan ketemu lagi dengan Bu Fatim untuk sharing-sharing seputar perkembangan dari kegiatan saya ini ya Bu ya. Oh, dengan senang hati Bu Ida ini, saya Ya. ingin mendengarkan kabar baiknya ini Bu Ida. Oke Bu Ida, sampai ketemu ya minggu depan. Terima kasih ya Bu Fatim. Saya jadi merasa lega dan senang nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Selamat siang Bu Resti. Selamat siang Bu Fat. Sudah selesai nih ya kegiatan coachingnya ya. Iya ini, alhamdulillah Bu Resti. Gimana ini Bu Resti? Lancar sekali, luar biasa. Ngobrolnya asik nggih. Nah, tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching yang dilakukan Bu Fa dengan Bu Ida. Saya melihatnya sangat terkesan, terkesima sekali, obrolannya sangat interaktif sekali ya Bu ya. Kemudian saya melihat kehadiran penuh yang dilakukan oleh Bu Fa terhadap apa yang disampaikan oleh Bu Ida. Sangat luar biasa sekali. Nah, Bu Fa, ini boleh ya saya bertanya ya? Iya, boleh. Bagaimana nih menurut Bu Fat sendiri tentang performa Bu Fat tadi sebagai seorang coach dalam mengcoaching Bu Ida? Tadi saya merasa lebih baik, Bu. Artinya daripada yang sebelum-sebelumnya begitu. Jadi karena saya tadi melakukan beberapa langkah ya Bu ya untuk meningkatkan fokus saya begitu agar tidak apa namanya terganggu oleh hal-hal yang lain. Kemudian saya juga membuat catatan-catatan kecil kira-kira yang perlu saya catat itu seperti apa. Jadi saya merasa lebih baik begitu Bu Pasti. Iya, ya saya melihatnya juga seperti itu ya Bu ya. Tadi di awal yang Bu Fat menyampaikan bahwa kompetensi yang dimilikinya dalam melakukan kegiatan coaching itu ada di level 6, kemudian ingin meningkatkannya di level 8. Kalau menurut saya ini malah lebih dari itu. Bu Fat sangat luar biasa. Kemudian Bu, eh, apa yang membuat Bu Fat menilai bahwa tadi Bu Fat sudah lebih baik lagi dalam apa tadi kegiatan coachingnya untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa. Bu Fat kan sudah merasa sudah lebih meningkat lagi ya dengan menyiapkan berbagai hal yang diperlukan, termasuk langkah-langkahnya juga sudah disiapkan, pertanyaan-pertanyaan juga sudah disiapkan. Nah, apa yang membuat Bu Fat menilai diri Bu Fat demikian? Iya Bu, terima kasih. Jadi yang pertama ya memang dari saya dulu ya. Jadi saya merasa sudah siap karena sudah apa namanya perjanjian sebelumnya. Jadi saya sudah memposisikan hadir seutuhnya untuk melakukan coaching dengan Bu Ida begitu. Yang kedua, saya berusaha untuk fokus Bu, artinya tidak memikirkan yang lain sehingga saya mampu menangkap apa yang diutarakan oleh Bu Ida, permasalahannya apa, kemudian strategi-strateginya seperti apa, gitu dengan membuat catatan-catatan kecil begitu Bu. Yang kedua tidak terlepas juga dengan perannya Bu Ida selaku coach ini luar biasa Bu, sehingga mampu untuk memberikan jawaban-jawaban terbuka, kemudian apa namanya ide-idenya juga luar biasa ini Bu. Jadi saya kok merasa mendapatkan apa namanya interaksi magnet yang positif begitu. Jadi saling melengkapi, terbawa oleh semangatnya Bu Ida yang luar biasa sehingga saya mengikuti begitu Bu. Iya,
Sehingga tadi ya Bu ya dengan strategi-strategi yang sudah disiapkan, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga akan memancing Bu Ida untuk memberikan atau menceritakan hal-hal apa yang ada di kelasnya. Kemudian memang saya melihatnya itu komunikasinya itu sangat bagus sekali, kemudian interaktif, mengalir, kemudian apa namanya Bu Fat tadi ya, saya melihatnya sungguh luar biasa sekali dalam mengcoaching Bu Ida. Nah, di sini saya boleh menyampaikan ya Bu ya dari pengamatan tadi saya sudah menuliskan beberapa hal. Nah, boleh ya Bu ya saya menyampaikannya ya? Ya, dengan senang hati itu memang yang saya harapkan Bu Resti. Ya. Nah, tadi saya mengamati tadi pada saat ini ya Bu ya kegiatan coaching, kemudian saat memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian menanggapi jawaban-jawaban dari Bu Ida itu, pandangan dari Bu Fat itu kehadirannya terlihat penuh sekali. Kemudian dari intonasi-intonasi saat memberikan pertanyaan, itu ada beberapa intonasi yang ditekankan, sehingga Bu Ida dapat menangkap pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diberikan Bu Fat itu dengan baik dan menjawabnya pun dengan terbuka ya Bu ya. Kemudian pada saat Bu Ida memberikan jawaban-jawabannya, Bu Fat juga mendengarkan dengan fokus, kemudian memberikan pertanyaan tadi sudah berbobot dan dapat menangkap kata kunci yang diutarakan oleh Bu Ida itu tadi ya. Kemudian setelah itu saya juga melihat tadi level awal yang Bu Fatka sampaikan, levelnya tadi dalam kegiatan memberikan pertanyaan, kemudian mendengarkan dengan rasa, ada di level 6 dan ingin ditingkatkan ke level 8. Tapi saya mengamatinya, saya melihatnya lebih dari itu, Bu. Kalau boleh dikatakan dengan level itu dari bukan hanya level 8, tetapi lebih dari itu. Mungkin 9,8 lah, Bu. Hampir sempurna kalau menurut saya. Apalagi tadi interaksinya itu benar-benar luar biasa. Saya melihatnya itu ikut terbawa, kemudian saya melihatnya asik sekali ya obrolan mereka. Sampai saya mikir batin seperti itu ya, Bu ya. Kemudian nih, Bu, saya ingin tahu nih pendapat dari Bu Fat. Kira-kira apa yang dapat mungkin ada kompetensi lain yang dapat Bu Fat tingkatkan lagi dari apa yang saya amati tadi, Bu? Ya, jadi terima kasih sekali Bu Resti atas pengamatannya dan masukan serta umpan baliknya ya Bu ya. Semoga ini bisa konsisten untuk dilakukan saat melakukan sebuah coaching begitu. Yang kedua yang mungkin bisa ingin saya tingkatkan kembali ya menangkap kata kunci begitu. Jadi terkadang memang permasalahan-permasalahannya itu kan kompleks ya Bu ya, sehingga ada kalanya kita itu juga tidak fokus lagi dengan kondisi kita begitu. Jadi ingin lebih fokus lagi begitu. Iya, jadi ingin lebih fokus lagi ya Bu ya. Nah, Bu, di akhir ini ya Bu pertemuan kita ini, tolong Bu berikan pendapat Ibu atau komentar tentang apa yang saya sampaikan berdasarkan tadi kegiatan coaching kan saya memberikan penilaian, kemudian saya mengamati dan saya sudah menyampaikan. Tolong pendapatnya Ibu bagaimana Bu? Terima kasih Bu Resti atas pendampingan coaching saya dengan Bu Ida hari ini dan memang benar masukan-masukannya itu kami sudah berupaya begitu Bu. Jadi memang untuk melakukan sebuah coaching perlu fokus dan perlu performa hadir sepenuhnya. Nadia Putri 10 2, Salsabila Rizkyani 10 2, Rindiani Rafika 10 2, juga dan apa namanya saya mengucapkan terima kasih sekali nanti di apa namanya proses coaching berikutnya saya bisa lebih baik lagi begitu. Ya, betul. Ya. Nah, Bu, kira-kira ya kan ini tadi sudah menentukan planning-planning dari rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan tadi kan sudah meningkat, tapi kan saya juga ingin tahu progresnya nanti ya Bu. Kira-kira nanti kita dapat bertemu lagi kapan ya Bu ya? Oh ini beberapa hal kemudian lagi saya ingin lagi Bu, artinya biar sering-sering coaching ini ya Bu ya, sehingga performanya semakin lebih baik lagi begitu.
Ya, tadi kan Bu Fat sudah janjian dengan Bu Ida seminggu lagi ya. Mungkin setelah Bu Fat ketemu dengan Bu Ida, nanti bisa kita bertemu lagi ya untuk ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Resti atas waktunya dan Ya, umpan baliknya yang luar biasa begitu. ya. Sampai ketemu Ya, lain juga waktu ya sangat Bu. luar biasa ya. Sampai ketemu lagi nanti ya Bu ya. Sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.